Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di sini kami dari kelompok 4 akan menyajikan pembahasan mengenai sistem informasi manajemen dan pengambilan keputusan. Oke, baik, sebelum masuk pada topik pembahasan, di sini saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Hilmi Aziz. Yang kedua, Vira Wersi. Yang ketiga, Deviona Carolina. Yang keempat ada Haryanti Nurfianto. Oke, baik. Selanjutnya akan masuk pada topik pembahasan. Yang pertama itu mengenai pengertian pengambilan keputusan, yang akan saya jelaskan sendiri. Pengertian pengambilan keputusan menurut Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, Talansef 2006, halaman 185. Pengambilan keputusan atau decision making merupakan suatu kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif ataupun lebih, karena seandainya hanya terdapat satu alternatif, tidak akan ada satu keputusan yang akan diambil. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses dinamis yang dipengaruhi oleh banyak kekuatan, termasuk lingkungan organisasi dan pengetahuan, kecakapan, dan motivasi. Pengambilan keputusan adalah ilmu dan seni, pemilihan alternatif solusi atau alternatif tindakan yang sejumlah alternatif solusi dan tindakan yang tersedia guna menyelesaikan masalah. Adapun beberapa menurut ahli, menurut Wang dan Ruhe tahun 2007, pengambilan keputusan adalah proses yang memilih pilihan lebih disukai atau tindakan dari antara alternatif atas dasar kriteria atau strategi yang diberikan. Menurut Terry tahun 2003, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif ataupun lebih, atau tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi melalui pemilihan satu di antara alternatif-alternatif yang memungkinkan. Menurut Suharnan tahun 2005, pengambilan keputusan adalah proses memilih atau menentukan kemungkinan di antara situasi yang tidak pasti. Maka dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya pengambilan keputusan atau decision making adalah suatu proses pemikiran dalam pemilihan dari beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai ataupun tujuan individu untuk mendapatkan hasil dan solusi mengenai prediksinya ke depan. Oke, baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya yang lainnya. Jenis-jenis pengambilan keputusan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, keputusan berdasarkan tingkat keputusan, yaitu yang terdiri dari manajemen puncak, menengah, dan manajemen bawah. Yang kedua yaitu keputusan yang berdasarkan regularitas. Keputusan yang dikemukakan oleh Simon dibedakan menjadi 2, yaitu pengambilan keputusan terprogram, yaitu pengambilan keputusan yang bersifat rutinitas dan berulang-ulang dengan cara penanggulangan yang telah ditentukan dan dijalankan melalui prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan yang tidak terprogram, yaitu yang bersifat tidak rutinitas dan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur. Akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengambilan keputusan tidak terprogram, yaitu pengambilan keputusan yang bersifat tidak rutinitas dan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak berstruktur. Selanjutnya itu ada keputusan berdasarkan lingkungan. Keputusan berdasarkan lingkungan ini dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Yang kedua, pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko. Yang ketiga, pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan dalam kondisi konflik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya Vira Werci Kandidaria ingin melanjutkan materi tentang pengambilan keputusan dalam sistem informasi manajemen. Seperti yang sama-sama kita ketahui, sistem pengambilan keputusan adalah proses identifikasi pemilihan alternatif atau sekumpulan tindakan untuk memecahkan suatu masalah. Adapun 3 tahapan atau langkah-langkah dalam pengambilan keputusan dalam SIM, yaitu pertama intelligence atau pemahaman. Maksudnya di sini proses penyelidikan mengandung pemeriksaan data baik dan cara yang telah ditentukan maupun dengan cara khusus.
SIM harus memberikan sistem informasi yang meneliti semua data dan mengajukan permintaan untuk diuji dan mengenai situasi yang jelas menuntut perhatian. Selanjutnya yang kedua itu desain. Maksudnya di sini SIM harus mengandung model keputusan yang mengelola data, memprakarsai, serta pemecahan alternatif. Model harus membantu menganalisis alternatif tersebut. Yang terakhir itu ada choice atau pemilihan. Maksudnya di sini SIM paling efektif apabila hasil perancangan disajikan untuk pengambilan keputusan tersebut disajikan dalam bentuk yang mendorong pengambilan keputusan. Apabila telah dikatakan atau telah dilakukan pemilihan, peranan SIM berubah menjadi pengumpulan data untuk umpan balik dan penilaian untuk kemudian. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator.